Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JDIH, berjumpa lagi dengan saya Rilis Tantrias pada podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini Sobat JDIH selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dimanapun Sobat JDIH berada. Nah Sobat JDIH, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai proses penyusunan keputusan gubernur di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber yang luar biasa hebatnya. Beliau adalah Bapak Sulistiono SH, perancang peraturan perundang-undangan ahli muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sulis. Halo Mbak, selamat pagi. Pagi Pak Sulis. Sehat Pak Sulis? Alhamdulillah. Berkah doa panjenengan. Alhamdulillah. Ya Pak Sulis, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang Pak Sulis. Jadi mungkin Pak Sulis bisa ceritakan kesibukan sehari-hari Pak Sulis selaku perancang perundang-undangan ahli muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Monggo Pak Sulis. Oke, terima kasih Mbak Rilis. Selamat pagi teman-teman Sobat JDIH Jawa Tengah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rilis tadi, tusi kami adalah di perancangan peraturan dan keputusan gubernur selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli muda dan semoga ahli madya. Doanya ya Mbak ya. Amin Pak Sulis. Jadi tugas kami adalah memfasilitasi teman-teman perangkat daerah, Anda semuanya Sobat JDIH, untuk mengantarkan produk yang Anjenengan ajukan, baik itu peraturan gubernur ataupun keputusan gubernur, sampai ditetapkan atau ditandatangani oleh Pak Gub. Kira-kira seperti itu, kita memfasilitasi. Begitu ya Pak Sulis. Berarti Pak Sulis sudah berapa lama ini Pak Sulis menjadi perancang perundang-undangan ahli muda Pak Sulis? Perancang berarti kira-kira mulai 2022 awal sampai sekarang. 4 tahun. 4 tahun. Tapi sebelumnya saya di Biro Hukum juga, mulai CPNS sampai 2016. 2016-19 itu di PKD, di pembinaan. Terus 2016-2021 Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur, baru 2021 akhir ke Subkoordinator Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur dengan jabatan baru perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Karena sudah ada jabatan perancang peraturan perundangan ahli muda, berarti kita nggak salah nih Sobat JDIH mendatangkan Pak Sulis pada pagi hari ini. Sebenarnya sedikit salah Mbak. Oh sedikit salah gimana? Iya, salah, seharusnya gimana? Kan sudah ada yang perancang peraturan perundang-undangan ahli madya. Oh ahli madya. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa mendatangkan perancang peraturan perundangan ahli madya ya Pak Sulis. Nah Pak Sulis, kita kan mau membahas mengenai penyusunan keputusan gubernur di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Pak Sulis, setiap tahunnya itu banyak sekali keputusan gubernur yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa sih Pak sebenarnya seorang gubernur itu harus mengeluarkan keputusan gubernur? Sebetulnya itu apa filosofinya dari penetapan keputusan gubernur itu sendiri Pak Sulis? Jadi gini Mbak, kalau kita melihat di Undang-Undang 23, kalau tidak salah pasal 65, ayat satunya itu adalah gubernur mempunyai tugas. Dan yang huruf A kalau tidak salah itu kan melaksanakan kewenangan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang 23 itu sendiri. Nah di ayat 2-nya dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, gubernur berwenang menetapkan keputusan gubernur. Salah satunya itu. Jadi landasan hukum yang sangat kuatnya itu di sana. Jadi mengapa teman-teman OPD mengajukan keputusan gubernur? Karena itu kewenangan gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas gubernur. Jadi tugas di bidang perumahan, di bidang pemberdayaan perempuan, di bidang pendidikan itu kan sudah dibagi habis, didelegasikan ke kepala OPD di kita. Nah, kepala OPD dalam melaksanakan tugasnya kan tidak serta-merta sendiri kan. Beberapa itu dikembalikan lagi gubernur dalam rangka atau dalam bentuk penetapan penerima penghargaan, tapi juga ada yang bahwa itu peraturan ataupun amanah dari peraturan yang lebih tinggi, misalkan SK terkait dengan penetapan KPA itu kan amanah dari peraturan yang lebih tinggi. Mungkin dalam hal ini
Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Mungkin seperti itu. Kira-kira lah, Mbak. Kira-kira seperti itulah. Berarti keputusan gubernur itu memang dikeluarkan oleh gubernur kita karena merupakan salah satu pelaksanaan dari kewenangan yang harus dilaksanakan oleh gubernur ya Pak Sulis ya. Nah sebenarnya Pak Sulis, kalau keputusan gubernur itu termasuk dari salah satu produk hukum yang ada ya Pak Sulis di tingkatan Provinsi Jawa Tengah. Nah selain keputusan gubernur Pak Sulis, kita ketahui bahwa produk hukum itu ada perda, ada peraturan daerah dan juga ada peraturan gubernur. Nah dari peraturan daerah, peraturan gubernur dan surat dan keputusan gubernur itu sendiri sebenarnya perbedaannya seperti apa Pak Sulis, sehingga Sobat JDIH ini bisa memahami lebih dalam dan tidak terjadi gagal paham gitu Pak Sulis, karena kita tuh kadang-kadang masih bingung apa sih perbedaan dari peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur itu sendiri. Yang saya pahami aja ya. Jadi kalau perda dan perkada itu kan dasar hukumnya lebih apa ya? Kalau mungkin dikatakan mentereng kali ya. Di pasal 18 ayat 6 UUD 45 itu kan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan kewenangan pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang kita pahami sebagai peraturan kepala daerah di pasal 18 ayat 6 kan seperti itu. Nah, ya mungkin yang membedakan yang jenengan sampaikan tadi Mbak, bahwa kalau perda dan perkada atau pergub itu kan dia bersifat mengatur. Kalau perda itu dibentuk bersama dewan, sebenarnya tugasnya dewan itu bukan tugas kita. Kewenangannya ada di dewan, kita hanya supporting saja. Tapi ketika kita mengajukan, mereka tidak mengajukan, ya mungkin yang di kita yang dibahas, tapi kalau mereka mengajukan kita mengajukan, yang draft di kita itu kan persandingan. Kalau perda kan seperti itu. Dan kalau perkada atau pergub itu kan bisa kita melaksanakan dari perda itu, atau kita melaksanakan dari peraturan yang lebih tinggi, atau memang kebijakan gubernur yang memang sama sekali tidak ada di peraturan yang lebih tinggi. Misalkan terkait dengan perda tentang desa wisata. Desa wisata. Terus kita punya perkada tentang desa wisata. Desa wisata yang seharusnya kewenangan kabupaten kota, tapi kita punya. Jadi kalau perda perkada itu sifatnya mengatur pasal bentuknya. Terus nanti nomornya juga 1, 2, 3, 4, 5 kayak itu Mbak. Dan juga diundangkan di lembaran daerah ataupun berita daerah. Yang bentuknya kayak buku biasa kayak itu toh, yang di kita itu. Jadi kalau perda di lembaran daerah, kalau pergub di berita daerah. Nah itu fungsinya sebagai sekaligus, kalau menurut saya sih yang saya pahami, itu fungsi sosialisasi sebenarnya, karena di sana ada asas fiksi hukum. Kalau sudah diundangkan berarti masyarakat dianggap tahu, kan seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bisa digugat di PT UN tapi di MA Mahkamah Agung, karena dia di bawah undang-undang. Nah kalau keputusan kan satu, angkanya itu pasti kode 100.1 garing bla 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 000 garing 1 tahun 2021 kan seperti itu. Dan keputusan itu bentuk lain dari objek sengketa tata usaha negara. Jadi kalau di Permendagri 80, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD itu adalah keputusan yang bersifat konkret, individual, final. Jadi by name by address kalau bahasa hibah. Jadi dia bentuknya penetapan. Jadi kira-kira seperti itu sih Mbak. Yes. Kalau nanti ada pertanyaan ulang bisa di WA kan ke kita di bawah ini. Mungkin nanti kalau Sobat JDIH ada yang bingung-bingung bisa komen di YouTube JDIH. Jadi Pak Sulis nanti bisa dibantu dijawab ya Pak Sulis. Ya karena ini kan durasinya terbatas Mbak. Makanya saya nggak jawabnya nggak banyak. Oke. Jadi kalau boleh saya ulang Pak Sulis, berarti kalau tadi perda adalah kewenangannya ada di Dewan. Kemudian kalau perkada itu bersifatnya mengatur. Sama dengan perda. Perda perkada. Kemudian yang keputusan gubernur ini bersifat menetapkan konkret, individual dan final. Nah Pak Sulis, karena obrolan kita lagi membahas mengenai keputusan gubernur nih Pak Sulis, tadi sudah dijelaskan bahwa keputusan gubernur itu sifatnya konkret, individual dan final. Terus bagaimana nih Pak kalau misalkan mau membuat sebuah keputusan gubernur, apakah ada ajuan dari OPD atau dari Biro Hukum yang menginformasikan atau seperti apa itu Pak? Jadi kalau teman-teman bilang kita itu sebenarnya hanya penjahit ya, bukan bukan dengan A, bukan penjahat. Jadi karena kita itu menjahit,
harus ada bahan. Nah, bahan itu kan harus ada ajuan. Jadi kita tidak bisa serta-merta misalkan memaksa perangkat daerah, kamu harus bikin SK tentang ini amanah dari regulasi ini, atau kita punya kebijakan ini. Jadi prinsip bahwa kita memproses setelah melakukan kajian terhadap ajuan. Jadi prinsip harus ada ajuan dari teman-teman OPD, Mbak. Jadi kita tidak bisa itu tadi serta-merta kita memproses, kita bikin sendiri, tidak bisa, karena kewenangannya ada di mereka. Sekali lagi bahwa keputusan itu kan dasarnya adalah kewenangan gubernur dalam pelaksanaan tugas. Nah, tugas di bidang pendidikan itu ada di Dinas Pendidikan, kita hanya memfasilitasi. Kalau dilihat dari Permendagri 80, kita itu hanya, Biro Hukum itu hanya memparaf terhadap ajuan keputusan. Jadi teman-teman perangkat daerah mengajukan ke gubernur lewat Pak Sekda, lewat kita memparaf saja. Jadi kalau misalkan mereka bikinnya sudah benar, cara bikin konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, diktum, terus diktum ke-1 ke-2, terus tata cara penulisan pejabat pembentuk itu sudah sesuai Undang-Undang 12, ya kita tugasnya sangat enak, hanya paraf, kita mengajukan ke pimpinan untuk paraf. Tapi kalau misalkan belum sesuai, nah ini yang kita istilahnya itu kita jahit, kita koreksi, kita draft ulang. Jadi seperti itu sebenarnya. Kalau teman-teman perangkat daerah, ingat nih, kalau teman-teman perangkat daerah itu komunikatif tidak akan lama. Apalagi kita pakai EPHD kita, ya insya Allah lah tidak terlalu lama. Kira-kira seperti itu ya, Mbak ya. Oke Pak Sulis, berarti karena penjahit bukan penjahat, jadi ya, perlu bahan yang akan dijahit, bener. begitu ya Pak Sulis, kira-kira ya Pak Sulis. Nah, misalkan nih ada OPD yang mau mengajukan usulan, melakukan usulan untuk keputusan gubernur nih Pak Sulis, mereka itu harus mengajukan melalui manual atau ada aplikasi elektroniknya ini Pak Sulis? Ya, sebenarnya kita sudah ada EPHD tadi Mbak ya, saya sebut itu 2000 di era COVID itu sebenarnya kita sudah ada, tapi ya masih separuh sih, artinya masih itu memotong proses separuh saja. Taruh lagi nih gambaran, kalau teman-teman OPD mengajukan dengan surat resmi, kan mereka ada konsepnya, dan kalau itu misalkan penetapan pemenang itu ada berita acara. Setelah itu kita lihat, kita koreksi kalau memang itu tidak sesuai undang-undang, font dan sebagainya. Kita proses, setelah kita proses akan kita bikin siap untuk naik dan kita kembalikan untuk diparaf ulang di sana. Nah, kalau kita pakai EPHD, mereka tinggal upload syarat, data dukung, surat ajuan, disampaikan ke kami dan dia bisa lihat prosesnya, progresnya mereka bisa lihat. Jadi setelah itu mereka print ulang. Nah, setelah itu disampaikan ke kita fisik. Nah, baru sebatas itu, memotong separuh proses sih sebenarnya. Jadi ada aplikasinya Mbak, EPHD, dan kita juga punya grupnya, ada PIC-nya masing-masing kita sudah ada, dan itu yaitu tadi sebenarnya kalau itu berlanjut sampai pimpinan itu lebih mudah, tapi itu yang belum memungkinkan. Pertanyaannya hanya sampai itu ya, belum lanjut ya. Kalau ada aplikasinya atau tidak, ada EPHD, dan itu ada PIC-nya, ada grupnya, grup EPHD Grup Jawa EPHD. Tengah. Itu aplikasinya bisa bentuknya kayak masuk ke website atau tinggal ketik aja di Google EPHD Jateng. Oke. Gitu. Setelah itu ada tampilan, ya kirim aja, upload ke kami dan syaratnya. Berarti setiap OPD itu memiliki akun EPHD ya Pak? Bisa di googling dan ada PIC-nya Mbak. Di harapan kami dengan PIC di masing-masing OPD itu memudahkan. Jadi kalau taruhlah misalkan ada ajuan, kita berkomunikasi dengan siapa di EPHD, di OPD, dimaksud di OPDA, kita tinggal koordinasi dengan IPS. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, nanti teman-teman berarti bisa cek aplikasi elektronik EPHD, mungkin bisa cari di Google atau mungkin bisa masuk ke websitenya Biro Hukum, mungkin bisa. Ya Pak, di website JDIH Jateng. Oke, saya nggak tahu nih teman-teman sobat JDI apakah bisa melalui JDI kita, saya belum ngerti apakah terkoneksi atau belum. Oke Pak Sulis. Ya.
Selanjutnya Pak Sulis, berarti tadi kalau EPHD itu sudah memotong setengah jalan ya Pak Sulis. Kita berharapnya EPHD ini nanti bisa sampai tahapan semuanya sehingga tidak perlu lagi teman-teman bingung prosesnya sampai mana, terus harus seperti apa gitu ya Pak Sulis. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Sulis, apabila dari OPD sudah mengajukan usulan konsep keputusan gubernur, kemudian sudah difasilitasi oleh Biro Hukum, nah sudah ditandatangani oleh gubernur. Langkah selanjutnya seperti apa itu Pak Sulis? Setelah ditandatangani oleh gubernur, langkah selanjutnya adalah penomoran keputusan gubernur. Nah, kalau mengacu Permendagri 53 tahun 2012 tentang klasifikasi arsip, penomoran itu kita pakai subjeknya 000, 100, 200 dan sebagainya sampai 900. Nah, itu nanti klasifikasinya berdasarkan apakah itu pendidikan, apakah itu kebudayaan. Nah, itu kita pakai 200.1, 204.1, 010.1 seperti itu. Jadi sebelum 2024 kita pakai itu. Nah, pasca Pergub 24 tahun 2024 kita nanti hanya satu, Mbak. Jadi bukunya hanya satu. Kalau tadi bukunya itu ada 9, kecuali kepegawaian ya. Kepegawaian 800 itu di sana, di BKD, karena itu spesifik dan itu sangat individual. Nah, kalau di 2025 kita sudah pakai Pergub 24 2024, kita hanya satu buku saja. Jadi mungkin bukunya nanti lebih tebal. Nah, di sana hanya ada satu nomor 100.30.1 garing nomor urutnya berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya tahun 2025. Jadi seperti itu. Nah, di 2025 ini nanti keputusan-keputusan yang itu sangat insidentil, taruhlah misalkan bantuan tidak terduga atau penetapan BTT. Nah, itu mungkin bisa untuk mengantisipasi kalau misalkan penandatangannya lama atau seperti apa, bisa sebelum ditandatangani bisa komunikasi dengan kita untuk penomorannya. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya berarti kita menggunakan acuan Pergub Jateng nomor 24 tahun 2024 tentang klasifikasi arsip. Begitu ya Pak Sulis. Nah, nih Pak Sulis, apabila keputusan gubernur sudah ditetapkan, itu apakah seluruh keputusan gubernur itu semua sobat JDIH bisa mengetahui isinya Pak Sulis? Kalau kita mengacu di Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik bisa, karena itu adalah informasi yang serta-merta atau setiap saat harus tersedia. Itu bisa dilihat di JDIH kita, di keputusan itu sudah kita sediakan di sana. Hanya memang untuk hal-hal yang bersifat khusus ataupun bahwa itu itu terkait dengan identitas seseorang, misalkan untuk perceraian PNS, hukuman disiplin PNS itu tidak tersedia di JDIH kita. Oh ya, satu lagi Mbak, untuk penomoran saat ini kan kita masih manual, jadi masih pakai buku. Ada 9 buku, fisik 9 buku, 000, 100 dan sebagainya. Nah, di 2025 ini kan hanya ada satu buku seharusnya. Satu buku tentang keputusan gubernur, satu buku tentang keputusan sekretaris daerah. Dan bisa diaplikasikan sebenarnya. Bisa dibuat aplikasi penomoran. Cuma saat ini kan belum ada. Jadi mungkin nanti bisa bersandingan atau jalan bareng, atau sementara sebelum ada aplikasi kita pakai buku, atau nanti setelah ada aplikasi bukunya juga kita masih simpan atau sebagai bagian dari sejarah. Tapi hal yang dapat kita petik di sini adalah ketika sudah pakai aplikasi penomoran ini, teman-teman yang tadi teman-teman OPD yang mengajukan ke kita untuk penomorannya bisa berkomunikasi dengan kita terlebih dahulu, mungkin sebelum keputusannya ditetapkan. Oh begitu ya Pak Sulis.
Oke Pak Sulis, mumpung ini awal tahun baru nih Pak, awal tahun 2025. Jadi apakah ada harapan-harapan Pak Sulis dalam kegiatan proses penyusunan keputusan gubernur yang sudah difasilitasi oleh Biro Hukum? Harapan saya ya sebenarnya satu, teman-teman perangkat daerah lebih tertib administrasi dalam pengajuan keputusan. Keputusan gubernur itu kan kewenangan gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas yang sudah di-deliver ke OPD. Nah, teman-teman kan sudah punya rencana kegiatan dalam 1 tahun. Nah, rencana kegiatan itu sudah di-breakdown termasuk ketika direncanakan menyusun keputusan. Nah, mohon ketika ini masih awal tahun, penyusunan keputusan itu disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jangan kegiatan jalan terlebih dahulu, baru nanti setelah hampir finish baru mengajukan keputusan ke kita. Jadi seakan-akan bahwa kita itu dioyak-oyak. Satu itu. Jadi tertib administrasi mereka mengajukan. Terus yang kedua, sebisa mungkin teman-teman ketika ada hal-hal yang itu perlu dikomunikasikan dengan kita, dengan Biro Hukum, dikomunikasikan aja terkait dengan pengusulan. Contoh misalkan yang tadi sudah kita bahas terkait dengan bantuan tidak terduga. Nah, kalau memang ada seperti itu, ketika ada permohonan atau arahan dari pimpinan, berkomunikasi dengan kita. Mungkin itu aja, Mbak. Jadi mungkin lebih ke komunikasi ya Pak Sulis, lebih intens komunikasinya antara OPD dengan Biro Hukum, begitu ya Pak Sulis. Nah Sobat JDIH, itu tadi obrolan kita dengan Pak Sulis terkait proses kegiatan penyusunan keputusan gubernur di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Semoga obrolan kita ini bisa menambah wawasan untuk Sobat JDIH dimanapun kalian berada. Pak Sulis, untuk mengakhiri podcast kita pada pagi hari ini, kita pakai tagline JDIH ya Pak Sulis. Mungkin bisa seperti ini, agak bengkok. Kita mungkin huruf C ya Pak Sulis. Nanti JDIH Jateng ngayemi lan nglayani. JDIH Jateng ngayemi lan nglayani.